Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil paper saya pada tugas 2 individu, mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang disusun oleh Lita Mesani Batubara, SPD, Angkatan ke-19, Kelompok 1, nomor absen 3. Pengampu materi yaitu Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI. Pada paper saya yang menjadi latar belakang masalah yaitu mengenai pembelajaran di SD Negeri 116254 Ranto Jior, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, yang dilakukan secara luring atau disebut luar jaringan. Ini kami lakukan karena mayoritas siswa yang tidak memiliki handphone canggih seperti Android atau lain sebagainya. Untuk itu, pihak sekolah membuat jadwal masuk agar tidak terjadinya kerumunan yang berlebih. Dan kebetulan saya mengajar di kelas 1. Kami dijadwalkan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu. Siswa diwajibkan datang ke sekolah dan melakukan proses belajar mengajar selama 2 jam. Kemudian, pada hari Sabtu, siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah dan siswa juga menyerahkan tugas yang telah diselesaikan pada hari Minggu. Karena keterbatasan waktu, pemberian mata pelajaran sangat masih kurang. Hal ini dipicu karena 1. Kurang optimalnya perangkat pembelajaran yang dimiliki sehingga mempersulit untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Isu ini dibuktikan dengan komentarnya kepala sekolah dari media sosial yang sama-sama bisa kita lihat. Ini adalah percakapan antara kepala sekolah dengan saya. Setelah adanya komentar dari kepala sekolah ini, diharapkan guru akan melengkapi perangkat pembelajaran ini dengan baik sehingga mempermudah melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, menurunnya disiplin siswa. Ini juga dapat kita lihat dari daftar penyerahan tugas yang tak pernah tepat waktu. Sama-sama bisa kita lihat ini adalah salah satu contoh daftar penyerahan tugas siswa kelas 1 Ade Dava Nasution. Seharusnya pada tugas 1 ia memberikannya kepada saya atau diserahkan ke sekolah pada tanggal 3 April 2021, tetapi ia menyerahkannya kepada saya pada tanggal 6 April 2021. Kemudian tugas 2-nya juga tidak dikerjakan, tugas 3-nya alhamdulillah tepat waktu, tugas keempatnya seharusnya diserahkan tanggal 24, tapi ia menyerahkan di tanggal 26. Kemudian saya menegur dan menasihati siswa. Dan saya harapkan tingkat disiplin siswa semakin meningkat sehingga tugas dapat dikumpul dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, yang ketiga, menurunnya hasil belajar siswa yang dicapai, terutama pada mata pelajaran matematika. Ini dapat kita lihat dari daftar nilai siswa yang semakin hari semakin menurun. Ini adalah salah satu daftar nilai siswa kelas 1 Aidil Akhir Siregar. Tugas 1 ia mendapatkan nilai 70. Di tugas 2 menurun, ia mendapatkan nilai 66. Tugas ketiga semakin menurun, ia mendapatkan nilai 65. Dan pada tugas keempat semakin menurun lagi, dia mendapatkan nilai 60. Setelah guru melakukan introspeksi diri, diharapkan guru dapat memperbaiki metode dan media pembelajaran yang baik dan yang cocok untuk mata pelajaran matematika tersebut, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat setiap harinya. Yang keempat, kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran nyata, terutama mata pelajaran SBDP yang diperbuat di sekolah sehingga siswa sulit untuk memahami pembelajaran yang diberikan. Isu ini dibuktikan dengan kritikan dari salah satu guru senior yang telah lama menjadi guru kelas 1 melalui media sosial WhatsApp. Yang sama-sama bisa kita lihat itu adalah kritikan dari Ibu Mas Mima sebagai guru senior yang ada di SD Negeri 116254 Ranto Jior. Setelah adanya kritikan tersebut, diharapkan guru lebih bijak dan lebih kreatif lagi dalam pemanfaatan media pembelajaran yang nyata. Dan yang terakhir,
Yang kelima, kurang optimalnya minat membaca siswa. Ini dapat dilihat dari kartu kunjungan perpustakaan yang diberikan untuk meminjam buku tidak pernah terisi. Ini adalah salah satu contoh kartu perpustakaan SD Negeri 11625 Rantau sama-sama bisa kita lihat masih ada yang kosong. Bahkan salah satu anak kita, Kesia Azmia, tidak pernah meminjam buku sama sekali. Setelah melakukan diskusi kecil kepada kepala sekolah nantinya, diharapkan akan adanya pojok baca yang menarik di luar ruangan, sehingga dapat membuat anak tertarik untuk datang dan membaca buku yang telah disediakan. Yang selanjutnya adalah identifikasi isu. Setelah mengidentifikasi isu yang berdasarkan hasil kajian, diskusi, curah pendapat, dan data yang ada di kelas 1, berdasarkan proses scanning, maka saya temui beberapa permasalahan yang ada. Sumber isu dan penyebabnya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel yang saya perbuat berdasarkan proses scanning. Bisa sama-sama kita lihat. Seperti contohnya permasalahan nomor 1, kurang optimalnya perangkat pembelajaran kelas 1 SD Negeri 11625 Rantau pada mata pelajaran matematika. Sumber isunya dari pelayanan publik. Penyebabnya adalah yang pertama, alur pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini karena RPP yang tidak ada, maka alurnya pun tidak lengkap, tidak pas seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, sulitnya bagi guru pengganti untuk melanjutkan pembelajaran. Ini dikarenakan tidak adanya batas pembelajaran. Jadi, kalau ada batas pembelajaran, maka guru pengganti atau guru impal tidak akan sulit untuk menggantikan karena ia dapat langsung untuk melanjutkan pembelajarannya. Dan 2, 3, 4, 5 bisa sama-sama kita baca. Selanjutnya adalah analisis isu. Berdasarkan 5 permasalahan yang telah diperoleh dari proses scanning, maka isu atau permasalahan tersebut kemudian diuji dengan menggunakan alat bantu dengan menentukan kriteria isu. Yang pertama menggunakan metode APKL. Metode APKL bisa sama-sama kita lihat pada tabel berikut. Contohnya, nomor 1, isu kurang optimalnya perangkat pembelajaran kelas 1 SD Negeri 11625 Rantau pada mata pelajaran matematika. Kriteria APKL. A. Aktual, isu yang sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, dimensi masalah yang kompleks. K. Kehalayakan, hajat hidup orang banyak. L. Kelayak, masuk akal atau realistis dan relevan. Ini semuanya memenuhi. Selanjutnya, saya menggunakan metode USG. Berdasarkan beberapa masalah yang telah ditemui dan dilakukan penetapan isu berdasarkan metode APKL, sehingga ditetapkan isu yang dirumuskan kembali dengan metode USG adalah sama-sama bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Dan yang menjadi peringkat pertama yaitu pada nomor 3. Isunya menurunnya hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri 11625 Rantau pada mata pelajaran matematika. Indikatornya adalah media pembelajaran, metode pembelajaran, fasilitas sekolah. Ini mendapat skor yang paling tinggi, yaitu berjumlah 15. Dan yang terakhir adalah gagasan kegiatan. Setelah dilakukannya metode APKL, USG, maka dapat disimpulkan yang menjadi isu yang sangat mendesak, serius, dan akan berdampak buruk jika tidak ditangani segera, yaitu menurunnya hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri 11625 Rantau pada mata pelajaran matematika. Untuk itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar isu tersebut dapat dituntaskan. Cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, penggunaan media harus menarik sehingga dapat membuat siswa lebih fokus dan semangat. 3, melengkapi fasilitas sekolah untuk menunjang kekreatifan guru dalam membuat media pembelajaran. Keempat,
Melakukan literasi sebelum memulai pembelajaran sebagai daya tarik siswa. Kelima, pengelolaan kelas yang baik sehingga siswa tidak mempunyai kesempatan untuk tidak aktif dalam pembelajaran. Setelah melakukan kelima cara tersebut, diharapkan hasil belajar siswa semakin hari semakin meningkat dan selalu merasa senang jika belajar matematika. Itulah hasil dari presentasi saya. Apabila di antara Bapak dan Ibu ingin berkomentar ataupun ingin menambahi, saya persilahkan. Dan di lain kesempatan akan saya perbaiki semampu saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas!